Shalom adik-adik. Halo. Biar lebih semangat. Shalom. Gimana kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa. Yuk, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, di rumah kami
masing-masing Tuhan untuk melakukan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Yesus. Juga berkati Tuhan setiap hamba-hambamu Tuhan yang melayani sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Baik itu dari WL, pemain musik, terlebih hambamu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat melayani Tuhan di sekolah minggu ini dengan baik Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami dan hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat ya. Sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom. Oke, biar kita lebih semangat, yang di rumah, ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ketika Tuhan memanggil nama kita harus menjawab ya Tuhan. Nah, biar kita lebih lagi untuk menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita, ayo kita mau nyanyikan satu lagi pujian, Mana-mana Tuhan Panggil. Yuk kita persiapkan persembahan kita sambil kita mengangkat satu pujian, bawa persembahanmu.
Ya, tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari saya ajak adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita, dan pada saat hari ini kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami, anak-anak sekolah minggu GKI Bethlehem, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tolong adik-adik, biar adik-adik bisa mengerti, bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh Kak Evelyn. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Haleluya, amin. Oke, kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita mau baca sama-sama. Judulnya adalah Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, raja pertama dalam bangsa Israel itu, ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Raja pertama bangsa Israel? Saul? Oh, Kak Daud menjawab Saul. Ada tadi di belakang. Jawab Saul, benar ya? Raja pertama bangsa Israel adalah Saul. Nah, Saul itu pada waktu pertama kali memerintah, dia itu baik. Ya, dia itu jadi raja yang bijaksana. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, semakin lama dia menjabat sebagai raja, dia berubah. Ya, Saul menjadi tidak taat kepada Tuhan, dan Saul menjadi mementingkan dirinya sendiri. Lalu Tuhan menginginkan orang lain menjadi raja, orang lain untuk memerintah bangsa Israel. Siapa yang Tuhan pilih? Di bacaan kita ini tadi udah kita lihat ya, bahwa Tuhan mengutus Samuel untuk pergi menemui Isai di Betlehem. Nah, lalu selanjutnya kita akan baca. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ya, lalu Samuel akhirnya pergi ke Betlehem. Dia menemui Isai di sana. Lalu Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan dakung ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ya, situ waktu itu Samuel datang ke Betlehem, dia menemui Isai, lalu dikumpulinnya ya semuanya, Isai dan anak-anaknya. Semuanya anak-anak laki-lakinya dikumpulkan di situ. Lalu ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Waktu pertama kali melihat Elia, Samuel kira, ini nih perawakannya, penampilannya udah sesuai untuk jadi raja. Mungkin ini yang dipilih Tuhan. Betul atau bukan? Ayat 7 kita baca. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, ternyata Elia, no, bukan Elia yang dipilih Tuhan. Lalu siapa lagi? Kita baca lagi ya. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Abinadab lewat di depan Samuel. Apakah Abinadab? Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih
Abinadab lewat. Lanjut lagi yang ke ayat 9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Syama. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Ya, mulai tadi dari pertama Eliab, Abinadab bukan, lalu Syama lewat, dan yang keempat lainnya bukan semua. Ini semuanya anakmu Isai. Lalu apa di sini? Ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, ya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Lalu kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Wah, akhirnya anak bungsunya Isai dipanggil. Dia lagi pergi menggembalakan dombanya, dipanggil. Itu anak bungsu, kalian panggil sini, kita akan duduk makan bersama. Lalu di ayat yang ke-12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, sejauh pembacaan kita pada pagi hari ini, kita bisa tahu ya, bagaimana Tuhan memilih Daud. Ya, mulai dari pertama, waktu Saul diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel. Mungkin Saul di depan baik, tapi lama-kelamaan dia bisa menjadi tidak taat kepada Tuhan, dan dia lebih mementingkan egonya sendiri, mementingkan dirinya Saul sendiri, sehingga akhirnya Tuhan mencari orang lain untuk menggantikan Saul, yaitu Daud. Apakah Daud langsung dipilih Tuhan secara begitu saja? Enggak, ya. Tuhan melalui Samuel untuk menemui Isai di Bethlehem. Kakak-kakaknya Saul ada banyak, ya. Badan-badannya bagus ya, tinggi, besar, perawakannya indah. Cocoklah untuk jadi raja. Tapi apa? Di ayat yang sama-sama kita baca, di ayat yang ke-7. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ya. Yang B, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Eliab lewat, ketika Abinadab lewat, ketika Syama lewat, Tuhan gak lihat perawakan mereka, Tuhan gak melihat penampilan mereka, Tuhan gak melihat mereka lebih tua, mereka lebih dewasa, mereka lebih besar. Bukan karena itu, tapi di sini Tuhan memilih Daud. Kenapa Tuhan memilih Daud? Tadi Daud ada di mana? Daud lagi pergi mengembalakan domba. Di situ kita bisa belajar apa? Bahwa Daud taat, ya, mau melakukan pekerjaan yang kecil dulu, mengembalakan domba, dan akhirnya Tuhan memberikan kepercayaan kepada Daud untuk memimpin bangsa yang besar. Ya, puji Tuhan, hari ini kita belajar ya adik-adik ya, gak perlu kecil hati, gak perlu merasa rendah diri. Kalau kita masih kecil, kita masih anak-anak, tapi
kita harus yakin dan percaya kita ini anak-anak Tuhan, kita bisa dipilih Tuhan. Mungkin ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, adik-adik yang ada di rumah saat ini bisa menjadi pemimpin, ya. Mungkin bisa jadi pemimpin di sekolah, mungkin bisa jadi pemimpin di tempat pekerjaan, mungkin bisa jadi pemimpin di gereja. Wah, puji nama Tuhan kalau bisa bercita-cita jadi pendeta ya, kayak Pak Budi begitu. Nah, itu jadi kita harus selalu terus taat mulai dari kecil. Kita nggak perlu merasa kecil ya, nggak perlu merasa aku nggak mau ngelakuin ini, itu sepele banget. Enggak, kita dari kecil udah harus menanamkan sifat mau belajar hal-hal kecil dulu sehingga nantinya Tuhan akan memberikan kita kepercayaan untuk melakukan hal-hal besar. Di sini ada alat peraga untuk adik-adik, aktivitas untuk adik-adik kelas kecil. Nanti Kak Agas ya, tolong di zoom. Ini ada gambarnya Daud, nanti bisa diwarnai. Dan untuk adik-adik kelas 3 sampai kelas 6, di sini ada kayak puzzle ya, mencari kata-kata yang tersembunyi. Nanti bisa dicari menurun, mendatar atau diagonal. Untuk adik-adik yang SMP, remaja, di sini ada aktivitas untuk memilih atau melingkari jawaban yang benar. Kalau tadi menyimak firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini pasti bisa menjawab soal-soal ini tanpa perlu nyocokin tiap ayatnya ya. Kalau mendengarkan, gampang-gampang kok. Nanti bisa dikumpulkan di WA group. Oke, itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita 2 hal, ya. Yang pertama, Tuhan mau kita terus taat kepada Tuhan, ya. Terus taat melakukan hal-hal yang kecil sehingga nantinya Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Yang kedua, kita nggak perlu kecil hati. Walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan melihat kita. Tuhan nggak melihat usia kita yang masih kecil, tapi Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati kita, kerendahan hati kita, kebesaran hati kita di hadapan Tuhan. Yang itu harus kita tanamkan dari kita sejak masih kecil sehingga nanti kita dewasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus memimpin adik-adik semua untuk dapat mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, kita mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati semuanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kami sebagai anak-anak untuk kami mau taat melakukan hal-hal yang Tuhan mau kami lakukan mulai usia kami masih kecil ini, sehingga nanti Tuhan ketika kami sudah dewasa, Engkau dapat memberikan kepada kami kepercayaan untuk menjadi terang di dalam lingkungan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan mulai dari masa kecil ini kami belajar untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah kami bisa terus taat kepada Engkau, bisa terus menyenangkan hati Engkau, dan kami bisa mengucap syukur untuk semua kasih pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Adik-adik diberkati firman Tuhan. Amin ya. Ya, kita saat ini sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berikan terbaik bagi Tuhan.
kita sudah meninggalkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan menguatkan kita. Walaupun kita kecil, kita muda, tapi jangan pernah patah semangat bahwa panggilan Tuhan itu pasti yang terbaik, ya. Kita harus yakini itu. Dan mari adik-adik semuanya, kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama-Mu, sudah memberikan yang terbaik, dan sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus menguatkan kami, sehingga kami boleh bertumbuh ke arah apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk masa depan kami Tuhan, yang pada saat ini kami masih sekolah, masih studi, tapi saat ini kami masih belajar di rumah. Kiranya Tuhan akan berkati kami dalam belajar kami di rumah, dalam proses pembelajaran yang dipandu oleh orang tua kami. Kiranya Tuhan akan berkati kami, Tuhan akan berkati orang tua kami untuk bisa menjadi teman, menjadi guru bagi kami, sehingga boleh membimbing kami dengan baik, sehingga setiap pelajaran yang diberikan oleh guru boleh kami terima dan boleh kami kerjakan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada saat ini juga kami menyerahkan untuk kesehatan kami masing-masing, yang mungkin saat ini kami ada yang lemah tubuh, yang Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Yang mungkin saat ini sedang malas-malas, Tuhan akan berikan semangat kembali kepada kami, berikan sukacita kepada kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan penuh kegembiraan mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, guru selama hidup kami, kiranya Tuhan berkati apapun yang menjadi harapan ke depan. Tuhan juga akan berkati pelayanan, Tuhan akan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan pada hari ini boleh berkenan bagi hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, pertemuan kami minggu depan, kiranya di minggu depan kami boleh mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan baik. Dan kami menyerahkan setiap seluruh kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.